Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita yang sejati oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di kesempatan hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, di tanggal 23 Februari tahun 2025, khotbah atau renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Kebodohan dalam Menafsirkan Alkitab. Saya mau mengajak kita bersama-sama untuk membaca nas firman Tuhan di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-10 yang berkata, "Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami mau bersiap merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong pimpin sertai kami ya Roh Kudus, urapi hati dan pikiran kami. Dan dengan kerendahan hati kami mau belajar Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul kebodohan dalam menafsirkan Alkitab. Mungkin judulnya kedengaran keras ya. Judulnya kedengaran bakalan berisi teguran-teguran. Semuanya berangkat dari kekhawatiran saya dan juga saya melihat fenomena yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sosial media kita dipenuhi dengan perdebatan antar agama. Yang paling tajam ialah antara apologet Kristen dengan apologet Muslim. Yang saya mau komentari di sini ialah ada begitu banyak postingan-postingan liar yang tersebar. Yang kalau orang sekedar membaca tetapi dia tidak memiliki pengertian, mungkin pikirannya akan terpengaruh. Kalau saya pribadi membaca postingan-postingan orang yang tersebar itu, khususnya dari apologet non-Kristen, saya malah merasa risih ya. Kenapa? Karena ada orang-orang atau ada oknum-oknum yang kok bisa-bisanya dengan sesuka hatinya berasumsi, menafsirkan Alkitab seenaknya, bahkan tanpa melihat konteks. Kita orang percaya, orang Kristen memiliki sebuah prinsip di dalam membaca Alkitab yang harus saudara juga sadari sebagai orang percaya. Ketika engkau membaca Alkitab, bacalah dalam konsep membaca jujur apa adanya. Dan membacanya pun harus kontekstual. Makanya Alkitab kita, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya kita bisa memahami konteks. Kenapa tidak menggunakan bahasa Ibrani, bahasa aslinya? Karena kalau kita tidak mengerti, nanti malah justru kita semakin mudah disesatkan. Yang Alkitab sudah bahasa Indonesia aja, kita banyak orang-orang yang tidak mengerti dan mudah sekali dipelintir, sehingga ia tidak mengerti maksud atau makna kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya banyak melihat apologet non-Kristen yang mencaplok ayat
terlepas dari konteks perikop atau terlepas dari konteks pasal yang sedang dibaca. Lalu memasukkan pikirannya, itu yang disebut dengan eksegesis. Eisegesis, maaf ya. Dia memasukkan idenya, dia memasukkan pikirannya yang liar itu ke dalam Alkitab ini, dan ia mulai paparkan kepada orang lain seolah-olah itu kebenaran, padahal itu pikirannya sendiri yang ia masukkan. Pada dasarnya ia tidak memahami konteksnya. Saya kadang tersenyum, tapi saya lalu berpikir bagaimana kalau orang Kristen awam yang membaca ini. Orang Kristen awam yang saya maksud ialah orang-orang yang Kristen cuma sekedar KTP. Mereka akan mudah sekali terpengaruh karena mereka tidak memiliki dasar firman yang kuat. Saya terus terang ya, fenomena perdebatan antar agama itu kan baru terjadi ya kurang lebih beberapa tahun terakhir ini aja. Kalau saya dulu, di zamannya saya di tahun akhir 90-an saya bertobat menerima Yesus dan sungguh-sungguh. Tidak ada pelajaran-pelajaran perdebatan atau tidak ada pelajaran-pelajaran bahwa kita harus kalau pengen menang perdebatan tuh kayak gini. Kita belajarnya kayak gini. Misalnya ada orang nanya kita jawab kayak gini. Nggak ada. Tapi kok saya bisa ngerti ya kalau itu salah. Saya bisa ngerti kalau opini atau statement para apologet non-Kristen itu salah. Kenapa saya bisa ngerti? Ya karena saya belajar firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Dituntun oleh Roh Kudus. Persis seperti nas pembacaan kita tadi. Bahwa kepada kita orang percaya itu diberikan karunia untuk memahami atau mengetahui rahasia kerajaan Allah. Saudaraku, Alkitab ini tidak sembarangan bisa diterjemahkan oleh orang, apalagi kalau orang yang bukan percaya. Apalagi kalau orang yang motivasinya mencari kesalahan. Ia akan tersesat, ia akan terjebak dengan kalimat-kalimat yang tidak ia mengerti. Saya sudah khatam dan mungkin ini sebuah kemegahan yang semu ya, tetapi ya tidak ada salahnya. Saya udah khatam membaca dari Kejadian sampai Wahyu itu sekitar kurang lebih 15 sampai 16 kali. Saya menyelesaikan Alkitab itu. Sehingga semakin sering saya membaca, di samping saya semakin hafal tempat-tempat ayatnya, saya juga bisa melihat satu gambaran yang semakin jelas. Itu yang namanya umat terjemahan atau umat kontekstual. Saya jadi paham. Saudaraku, contoh, ada orang yang membuat satu kutipan untuk membela satu bangsa di Timur Tengah ya. Dia katakan bangsa Palestina itu sudah ada jauh sebelum bangsa Israel di tanah Kanaan. Buktinya ialah lalu dia menggunakan ayat tentang bangsa Filistin. Lah kalau orang sekedar jeplak ngomong seperti itu atau menulis statement seperti itu atau membuat konten yang seperti itu, kalau di hadapan orang yang sudah mengerti firman Tuhan dan sejarah, hal ini memalukan, apalagi kalau dibawa dalam perdebatan. Sudah langsung hancur lebur orang ini, karena dia tidak paham bahwa bangsa Filistin yang dimaksud di dalam perjanjian lama, itu bukanlah Palestina. Bangsa Filistin itu bahkan sudah punah, karena perintah Tuhan memang disuruh dipunahkan. Bangsa Israel harus menghancurkan, bangsa Filistin harus dipunahkan. Dan kepunahan bangsa Filistin itu terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi. 500 atau 600, saya lupa ya. Di era pemerintahan Babilonia. Jadi saudara, ketika engkau membuat sebuah statement, dan engkau dengan bangga-bangganya berkata seperti itu, tapi engkau tidak tahu fakta sejarah, hal itu akan menjadi sesuatu yang memalukan dirimu sendiri. Berkoar-koar bahwa bangsa ini sudah ada sejak dulu, padahal Palestina yang sekarang itu bukanlah Filistin. Palestina yang sekarang itu kebanyakan adalah orang-orang dari suku Arab. Ya, saya pun tidak anti dengan suku Arab karena ini bukan bicara soal agama, saudara ya. Banyak orang Palestina itu juga Kristen dan di Palestina juga ada gereja. Jadi bukan soal agama. Tetapi saya membahas soal ada orang yang bilang bahwa bangsa Palestina itu sudah ada sejak dulu. Lalu dikutiplah ayat di perjanjian lama. Di zamannya
tanah Kanaan, ada bangsa Filistin. Padahal itu bukan. Lah, ini sebuah contoh ketika orang menafsirkan Alkitab tanpa ngulik sejarah, budaya, tata krama, tanpa ngulik bahkan konteks satu perikop itu, konteks ayat sebelumnya dan sesudahnya. Banyak orang seenaknya menyerang kekristenan. Memang ada begitu banyak bahasa-bahasa yang multitafsir di dalam ucapan-ucapan Yesus. Terlebih ketika ia mengucapkan itu di dalam relationship-nya dengan Bapa. Dia berkata-kata, Bapa yang mengutus aku, dan lain sebagainya. Itu perkataan-perkataan yang sulit dipahami, saudara ya. Tetapi bukankah itu ditulis oleh murid-muridnya? Saya lebih senang ketika Yesus mengucapkan kata Bapa itu, ia sedang merahasiakan pribadinya. Karena sekali lagi, ia disebut anak domba Allah yang menebus umat manusia. Ia betul-betul menempatkan dirinya sebagai anak manusia, saudaraku. Bahkan ia memberikan contoh. Ia berdoa kepada Bapa. Tetapi kalau saudara belajar tidak melepaskan konteks yang lain, saudara bacalah ketika ia di hadapan murid-muridnya. Di hadapan 3 murid terdekatnya ya, yakni Petrus, kemudian 2 anak Zebedeus, yakni Yohanes dan Yakobus. Ia menaikkan doa yang ditulis di dalam Yohanes, ditulis oleh Injil Yohanes. Aku dan Bapa adalah satu. Nama Bapa diberikan kepadaku. Adalah sebuah gambaran kesatuan antara Kristus dan Bapa yang tidak terpisahkan sebenarnya. Kalau saudara tidak mau melepaskan konteks yang lain, contohnya ya di dalam perjanjian baru ya, Yesus pernah berkata kepada orang-orang di dalam Yohanes ya, di dalam Yohanes contohnya Yohanes 8 ayat yang ke-56 ya. Sebentar saya akan buka Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ini adalah perkataan-perkataan yang tidak seharusnya juga diabaikan. Ada begitu banyak bukti loh. Beberapa di antara yang pernah saya sebutkan ialah ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang Farisi, orang Saduki, pemimpin agama benci dengan Yesus. Bisa-bisanya dia ngomong dosamu sudah diampuni. Siapa dia yang berkuasa mengampuni dosa? Lah itu kan menunjukkan secara rahasia, secara terselubung bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ia sedang mengenakan tubuh manusia aja, berinkarnasi. Ia sejatinya adalah pribadi dari Tuhan itu sendiri yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Di sini juga dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai Yohanes 8 ayat 56 sampai dengan ayat 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi, ini respon orang ketika mendengar perkataan Yesus. Ini respon orang ya. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya sudah, perhatikan di sini. Kalau saudara mau pemahaman yang istilahnya itu yang tepat, itu memang percakapan seperti ini. Karena kalau kita membaca ucapan ya yang ambigu atau multitafsir, kita pasti akan menafsirkan dengan cara atau pola pikir kita hari ini. Tapi kalau kita melihat percakapan di sini, ini jelas loh. Yesus berkata, sebelum Abraham aku telah ada. Kalau di dalam bahasa aslinya yang pernah saya pelajari, I am who I am, dia bilang, aku adalah aku. Yang di sini mengacu kepada Yesus berkata bahwa aku adalah Yod-Heh-Vav-Heh, aku adalah YHWH. Dan di sini makanya kenapa orang mau melempari dia dengan batu. Karena dia dianggap menyamakan dirinya dengan Allah, atau dia menganggap bahwa dirinya adalah Allah atau Tuhan. Saudara lihat di sini ya. Ketika orang bertanya tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata ia adalah Tuhan, ada begitu banyak
contoh-contoh atau bukti di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil ya, yang menceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Namun sekali lagi, ya banyak orang-orang di luar sana yang bebal, yang sekalipun sudah dikasih tahu fakta, makanya Alkitab katakan, sekalipun kita sudah berusaha menyampaikan dengan baik dalam bentuk perumpamaan, supaya orang bisa mengerti, dan mereka mengerti dengan apa yang kita sampaikan tuh mereka tapi mereka tetap menolak Yesus. Maka saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sekalipun engkau memperlengkapi dirimu dengan pemahaman untuk berdebat, orang yang kau ajak debat tidak akan pernah hatinya mau menerima Yesus kalau bukan karena Kristus berbelas kasihan dengan dia, atau saudara yang berbelas kasihan dan berdoa bagi dia. Karena saya percaya kasih kita itu yang paling penting. Kasih, perbuatan, tingkah laku kita, bagi saya itu yang paling banyak memenangkan orang bagi Kristus. Saudara ya, ketimbang perdebatan-perdebatan. Memang tidak ada salahnya sih kalau saudara mau memperlengkapi diri saudara dengan firman Tuhan, tetapi jangan motivasinya untuk berdebat. Karena sekali lagi, orang yang diyakinkan dengan kata-kata, suatu saat dia akan berubah pikiran juga dengan kata-kata yang lebih meyakinkan. Tapi kalau saudara mengenal Kristus secara pribadi dari pengalaman hidupmu, engkau belajar firman dan engkau menjalankan firman itu dalam kehidupanmu, engkau melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan engkau juga mengalami yang namanya pertolongan, teguran, didikan, hajaran Tuhan. Di situ adalah pengalaman itu tidak akan pernah bisa digantikan bahkan oleh sekalipun orang misalnya meragukan tentang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, dia cuma manusia. Saya banyak mendengarkan seperti itu. Yesus bukan Tuhan, ia manusia. Ya berarti Yesus berhasil. Bagi saya ia berhasil. Karena Yesus itu memang manusia. Dia menjadi manusia dan ia menjadi manusia 100%. Tapi ada satu yang orang tidak pahami. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ialah Allah. Kemudian firman itu turun menjadi anak manusia. Jadi Yesus itu adalah manusia 100%, tetapi dia juga adalah Allah. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Dan di dalam karya pelayanannya orang tahu. Kalau saudara membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, saudara baca aja perjanjian baru lah. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Saudara akan dicelikan bahwa ucapan-ucapan Yesus dan apa yang ia perbuat justru menunjukkan keilahiannya dia. Terutama Injil Yohanes. Injil Yohanes itu sangat menekankan sekali ketuhanan daripada Kristus Yesus. Karena ia adalah murid yang paling dikasihi, saudaraku. Dia bisa menggambarkan pribadi Kristus dengan lebih jelas. Mana yang saudara mau percayai? Saudara mau percaya omongan orang-orang yang tidak kenal Yesus, yang hidupnya ratusan tahun sebelum Yesus? Saya lebih memilih percaya kepada apa yang dikatakan seorang Yohanes, murid yang dikasih, yang bahkan di Alkitab menaruh kepalanya di atas dada Yesus. Orang ini sangat dekat dengan pribadi Yesus. Sehingga ia bisa melihat Yesus itu bukan manusia. Bukan hanya manusia. Tetapi pribadi sejatinya ialah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah orang Kristen menyembah manusia? Lah enggak. Kan sudah jelas di Alkitab dikatakan Yesus menjadi manusia. Bukan kita menyembah manusianya. Karena setelah itu kemudian ia menyatakan dirinya ia adalah Tuhan. Ia bangkit dari maut, ia naik ke surga. Tidak ada orang yang turun dari surga kalau bukan yang berasal dari sana. Itu ada di dalam Alkitab. Gak ada orang yang turun dari surga kalau bukan yang berasal dari sana, saudara ya. Gak ada. Cuma Tuhan yang mempunyai kerajaan surga yang bisa turun datang ke dunia ini. Saudaraku, saudara bisa lihat Elia naik ke surga.
Siapa yang balik ke dunia ini? Ya saudara ya, gak ada. Yang turun ke dunia ini gak ada. Cuma Tuhan Allah kita yang punya kerajaan sorga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maksud dari apa kebenaran firman yang saya sampaikan ini ialah tidak hanya berkenan kepada apologet non-Kristen, tapi juga banyak katakanlah pengkhotbah-pengkhotbah yang suka memasukkan ide-idenya kepada jemaat untuk mencapai tujuannya. Katakanlah, ya maaf ya, hari ini seperti teologi kemakmuran itu. Kenapa pendeta menggembar-gemborkan khotbah-khotbah tentang persembahan? Buah sulung lah, persepuluhan lah, janji iman lah, ya, persembahan syukur lah. Hampir selalu khotbahnya paling banyak itu. Dan menjanjikan kesuksesan, kekayaan, menuai berkali-kali lipat dengan menggunakan ayat-ayat tentang kemakmuran itu. Ya ini contohnya. Ketika pemikiran kita masukkan dalam Alkitab. Ya, ketika kita menggunakan ide kita, tujuan kita masukkan dalam Alkitab. Kenapa? Goalsnya pendeta itu berharap mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak dari persembahan jemaat. Itu aja. Kalau kita bisa menilai dengan fair, dengan jujur. Khotbah-khotbah persembahan, persepuluhan, buah sulung kan tujuannya supaya dapat uang banyak pendetanya. Kita nggak usah yang orang bilang jangan mikir negatif, jangan menghakimi. Enggak, itu kenyataan kok. Ya kalau memang saudara memang mau jujur, lurus menyampaikan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan, ya jangan khotbah persepuluhan atau persembahan terus. Khotbahlah pengenalan yang benar akan Kristus, ajarlah orang dengan benar. Ajarlah dengan mengasihi, supaya jangan rumah tangga Kristen itu banyak yang cerai. Supaya jangan anak-anak muda memilih pasangan yang tidak seiman. Supaya jangan orang-orang pejabat korupsi. Kenapa tidak menekankan pengajaran-pengajaran yang aplikatif dalam hidup? Kenapa banyak orang akhirnya meninggalkan Yesus? Karena banyak pengajarannya tentang ya berkat-berkat melulu. Hukum tabur tuai terus. Kemakmuran terus yang ditekankan. Tapi dalam kehidupan rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang bahkan tidak mengutamakan suami atau istrinya atau anaknya. Gereja bahkan membuat jemaatnya sibuk pelayanan hampir seminggu di gereja terus atau pelayanan terus. Akhirnya tidak pernah ada kasih sayang dengan anak, tidak ada perhatian dengan anak, tidak ada waktu dengan anak. Anak akhirnya terbengkalai dan akhirnya pergaulan bebas atau anak pakai narkoba. Ada banyak kasus pendeta-pendeta besar anaknya hidup dalam narkoba. Ya, itu adalah sebuah contoh yang jujur aja ditunjukkan kepada kita. Bahwa kita tidak hanya bertanggung jawab untuk memberitakan Injil, tetapi juga untuk mendidik orang-orang di rumah gitu. Memberikan perhatian. Didikan tidak cuma soal perintah, didikan tidak cuma soal nasihat, didikan juga adalah bicara soal contoh dan waktu yang kita berikan bagi keluarga kita. Jadi untuk mencegah adanya multitafsir, ya saudara ya, kita harus melihat konteks. Jangan pernah mengabaikan konteks. Ya, banyak orang lucu ya, banyak apologet non-Kristen seperti Zuma, seperti siapa namanya Donditan. Saya kadang ketawa sekali dengar apa yang mereka ucapkan itu. Kok bisa-bisanya mereka mengartikan seperti itu ya? Ya, kok bisa-bisanya? Dia nggak paham konteks. Dia pikir Alkitab itu bisa diterjemahkan seenak perutnya dengan membaca satu kalimat atau membaca satu ayat lalu diartikan sendiri. Nggak bisa. Saudara harus melihat ayat sebelumnya, ayat setelahnya, dan ayat-ayat lain yang memberikan afirmasi atau penjelasan. Karena Alkitab, kalau pengen tahu jawaban Alkitab, saudara harus mencari di dalam Alkitab. Dan ada satu tambahan yang juga saya dicelikan beberapa tahun terakhir ini, ialah saudara harus memahami konteks firman Tuhan itu dari tata krama dan budaya dari mana bahasa ini berasal atau dari mana Alkitab ini berasal. Kita harus fair ya bahwa Alkitab Perjanjian Lama kita berasal dari kitab Tanakh Yahudi.
Alkitab Perjanjian Baru ialah tulisan dari murid-murid Yesus, baik dari circle yang dalam 12 murid dan juga setelah 12 murid itu berapa murid yang terakhir saudara ya, yang di masa Pentakosta itu ya, ada murid-murid terakhir yang circle terakhir gitu ya, termasuk kalau tidak salah itu Lukas itu bukan dari 12 murid, tetapi dia adalah dari murid di Kisah Para Rasul ya, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang ditangkap oleh Yesus lah melalui murid-muridnya. Saya menggunakan bahasa ditangkap, artinya ya diselamatkan lah, sehingga ia akhirnya menjadi bagian dari murid-murid Kristus dan bisa menceritakan dengan luar biasa saudara ya. Alkitab Perjanjian Baru kita tidak mengklaim itu turun dari surga ya. Alkitab Perjanjian Baru itu, Perjanjian Lama pun tidak turun dari surga. Perjanjian Lama itu ditulis oleh ya penulis-penulis, banyak diantaranya ialah nabi-nabi yang menulis itu ya. Termasuk Musa itu menulis 5 kitab Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saudara ya. Dan seterusnya. Ada begitu banyak kitab yang ditulis nabi, kitab yang bicara soal sejarah, kitab gubahan-gubahan Mazmur, syair, pengkhotbah, tulisan-tulisan seperti itu. Itu tidak turun dari surga, itu ditulis oleh orang. Tetapi jangan kira orang ini orang sembarangan, enggak. Mereka diilhami oleh Roh Kudus. Yang membuat itu luar biasa justru itu. Ditulis oleh orang-orang yang berbeda, tetapi nafasnya sama. Ya. Itu bagi saya itu suatu hal yang luar biasa loh dari kitab suci kita ya. Kitab suci orang Kristen itu bukan turun dari surga. Itu ditulis oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saksi-saksi Kristus juga menulis. Murid-murid Yesus itu menulis. Apa yang Yesus lakukan? Apa ucapan Yesus? Bagaimana kata saksi mata? Mereka melihat semua itu dan mereka tulis. Jadi tulisan-tulisan Alkitab itu bukan cuma soal firman, tetapi soal kesaksian. Apa yang terjadi? Baik itu kesaksian, cerita, bahwa bahkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, ya. Sejarah itu bicara soal perilaku raja-raja, perilaku nabi-nabi, perilaku hakim-hakim, apa yang mereka perbuat dan apa yang terjadi ketika mereka mengandalkan Tuhan dan ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi. Di dalam Perjanjian Lama, ketika orang-orang setia ikut Tuhan, bagaimana yang terjadi dengan mereka. Ketika orang-orang menggerutu, mengeluh, dan menyembah berhala, apa yang terjadi dengan mereka. Semuanya adalah bicara contoh sebuah kesatuan Alkitab ini. Bayangkan, ditulis oleh orang-orang berbeda, tetapi itu seperti hanya satu orang yang menulisnya, yaitu Tuhan itu sendiri yang memberikan ilham. Kalau saudara membaca Alkitab itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, terus terang, ini orang memiliki pasti gaya bahasanya masing-masing, gaya penulisannya masing-masing. Tetapi jujur yang saya lihat itu semuanya menceritakan tentang Tuhan dengan luar biasa. Ya, itu lebih baik bagi saya daripada kita ngaku-ngaku kitab suci kita turun dari sorga, tapi ternyata isinya banyak meniru dari Tanakh Yahudi, banyak meniru dari Injilnya orang Kristen. Bagi saya lebih baik kita fair saja bahwa memang Alkitab itu ditulis oleh manusia, tetapi diilhamkan oleh Tuhan. Nah, saya bersyukur di sepanjang sejarah itu ya, ada yang namanya ahli-ahli Taurat, ada yang namanya, saya lupa dalam bahasa Ibraninya ya, orang-orang yang menulis ulang. Ya, salah satunya ialah ahli Taurat itu. Mereka penghafal, mereka menulis ulang. Memang yang sekarang yang kita pegang itu banyak, berapa bagian diantaranya adalah salinan. Tetapi salinan yang ditemukan itu ada ribuan. Dan tersebar di mana-mana. Ketika dicek dan recheck antar satu salinan dengan salinan yang lain, itu kesalahannya cuma 0,0 sekian persen. Cuma kesalahan titik koma. Berapa diantaranya. Itu menandakan bahwa salinan-salinan itu akurat. Karena sedemikianlah orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat itu memang menghormati
legacy mereka, ya, Alkitab, yakni Tanakh itu mereka betul-betul jaga. Dan itu pun disortir lagi di dalam era gereja mula-mula, ya. Kata orang bapak-bapak gereja seperti itu. Disortir. Sampai abad pertengahan ada tulisan-tulisan yang liar yang muncul dari abad-abad baru, hari-hari ini ya, muncul yang katanya ini itu, yang katanya bukan Yesus yang mati di atas kayu salib, tetapi itu diserupakan. Ternyata ketika diselidiki, tulisan itu muncul di sekian ratus tahun setelah Yesus. Tulisan-tulisan itu muncul, itu tidak bisa masuk ke dalam kanonisasi Alkitab, nggak bisa, karena itu jelas Injil apokrif, ya kata orang, ya, Injil-Injil palsu seperti itu. Ya, yang nyempil di antara salinan-salinan itu, ada beberapa di antaranya salinan-salinan itu ketika diuji tes karbon itu usianya muda, dan memang ada tulisan dari gaya bahasanya gaya bahasa Spanish atau gaya bahasa Spanyol yang sudah mulai modern, sehingga akhirnya itu disisihkan. Jelas banyak orang menggunakan Injil Barnabas lah untuk menggugat kekristenan, tetapi setelah diuji, Injil Barnabas ini masih muda sekali, jauh. Usaha orang untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan kekristenan, saya pikir hari ini Alkitab kita itu dijaga banget sama Tuhan. Itu bisa sampai tangan kita, salinannya lengkap, itu luar biasa. Saudara ya, sepanjang zaman melalui perang demi perang, Tuhan menjagai kebenaran firman-Nya. Bisa tetap ada sampai hari ini. Maka Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah, jangan dianggurin. Kalau punya waktu, dan seharusnya saudara punya waktu. Kalau saudara punya waktu nonton TV, nonton berita, nonton drama Korea, nonton segala macam hobi, saudara harusnya juga memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan Alkitab itu. Begitu banyak orang binasa, saudara ya, mempertahankan kitab suci ini sampai di tangan kita hari ini. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau mengajar kami, karena Kau mendidik kami, Tuhan. Kami percaya, kami bukan orang yang bisa sembarangan memahami firman Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami. Karena sebagaimana firman-Mu berkata, di dalam 2 Korintus ayat pasal 3 ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kami menyadari Tuhan, ada banyak orang-orang di luar sana yang berusaha untuk memahami firman-Mu, tetapi mereka tidak bisa memahami, karena belum ada Kristus dalam hidup mereka, belum ada Roh Allah, belum ada Roh Kudus yang diam dalam kehidupan mereka. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Roh Kudus yang menjadi kunci setiap kebenaran di dalam kitab suci kami. Roh Kudus yang membuat kami bisa jeli dan cermat untuk memahami hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, karena kami percaya peran-Mu ya Roh Kudus menolong kami, bahkan menginsafkan kami akan dosa dan pelanggaran hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin sertai anak-anak-Mu di hari Minggu ini, bahkan di hari-hari yang seterusnya, di dalam apapun yang mereka jalankan. Tuhan yang memimpin dan menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang melindungi mereka. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan menaungi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.